Hai sobat pecinta kisah-kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Markudil, kurator dari podcast Malam Jumat Kliwon. Hari ini saya kembali akan membawakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semua. Kisah misteri kali ini saya ambil dari thread kalong @cerita_setan di Twitter yang bercerita tentang seorang pramugari yang melihat keanehan di atas pesawat. Langsung saja kita simak ceritanya. Penari dalam pesawat. Kursinya kan kosong, Mbak. Kok dikasih makanan? Udah nggak apa-apa. Ada orangnya kok di situ. Mungkin lagi di toilet. Penari dalam pesawat. Halo, kenalin aku Ana. Aku adalah mantan pramugari dan aku mau membagikan pengalaman horor yang dulu sempat aku alami ketika masih bertugas. Waktu itu, ketika aku terbang dari YK ke Cengkareng. Saat itu, kami mengalami sedikit delay karena pesawat dari Cengkareng datang terlambat. Penumpangku pun gak full seat, sehingga banyak seat kosong di dalam pesawat. Malam itu, aku bertugas sebagai FA1, sebutan senior awak kabin yang bertugas di sebuah penerbangan. Salah satu tugasku adalah memastikan semua penumpang yang on board sesuai dengan hitungan yang ada di PAX Manifest. Untuk memudahkan perhitungan, aku menunggu semua penumpang masuk dan duduk di seat masing-masing. Setelah ground staff mengumumkan penumpang telah komplit, maka FA2 atau pramugari yang bertugas di AFT Station atau kabin bagian belakang membantu menghitung penumpang dari kabin bagian belakang menuju depan. Sesampainya di depan, FA melaporkan bahwa ada 123 penumpang, sedangkan penumpang tercatat di PAX Manifest berjumlah 122. Jadi ada satu selisih penumpang lebih. Untuk menghemat waktu, akhirnya kami memutuskan untuk menghitung ulang. FA2 menghitung kembali dari belakang ke depan, sedangkan aku sebaliknya. Ketika aku mulai menghitung dari depan kabin, lampu ceiling berkedip beberapa kali. Suatu hal yang jarang terjadi, sehingga membuat konsentrasiku buyar dan perhitungan menjadi tidak akurat. Aku memutuskan untuk menghitung kembali. Ketika melewati overwing, aku melihat dari jauh ada sosok wanita berpaes dengan menggunakan sanggul berhias kembang goyang di atasnya. Wanita itu duduk di belakang bagian window seat dan menatap lurus ke arahku. Kok aku gak lihat wanita itu masuk ketika boarding ya, batinku. Sedangkan penumpang yang masuk ke pesawat pasti melewati tempatku berdiri. Atau mungkin ketika wanita itu masuk, aku pas gak merhatiin. Tapi gak mungkin deh. Ya sudah, karena gak mau hitunganku kembali buyar, akhirnya aku memutuskan untuk mengacuhkan hal itu sejenak dan kembali berjalan ke belakang. Aku menghitung dengan penuh konsentrasi. Fokus Ana, fokus.
ketika aku sampai di baris paling belakang, kok aku merasa merinding ya. Sosok wanita itu sudah tidak kelihatan lagi. Jelas-jelas tadi aku lihat. Aneh. Aku tengok ke sekeliling kabin dan seat penumpang. Siapa tahu dia pindah. Dan ternyata memang tidak ada. Kemana hilangnya? Kemudian aku memeriksa lavatory yang ada di belakang. Siapa tahu dia ke sana. Namun ketika aku sampai, kosong. Gak ada orang. Lavatory benar-benar kosong. Kemudian aku melihat ke arah counter checker. Di sana jumlahnya 122. Hitungannya sesuai dengan hitungan yang ada di PAX Manifest dan juga hitungan kedua FA2. Merasa kalau perhitungan sudah selesai, aku langsung melapor kepada kapten dan menutup pintu pesawat. Buru-buru aku langsung melakukan welcome announcement dan safety announcement. Dan ketika aku berdiri menghadap penumpang, sementara pramugari yang lain melakukan safety demo di kabin, aku tersentak kaget. Kalau aku melihat wanita berpaes dan bersanggul itu ikut berdiri di antara rekan pramugari yang sedang memperagakan baju pelampung. Jelas banget, wanita itu menggunakan baju penari berwarna hijau dengan selendang kuning keemasan. Ia mulai menari sambil sesekali menatapku. Tajam banget tatapannya. Karena aku juga terkejut, beberapa detik aku menghentikan announcement. Sehingga rekan pramugari yang sedang memperagakan demo menoleh ke belakang dan memberi kode untuk melanjutkannya. Karena aku juga melihat rekanku menoleh, aku buru-buru melanjutkan safety demo sampai selesai dengan seorang penari yang masih terus menari sampai pesawat kami take off. Dan ngerinya pun gak di situ saja. Setelah assist cockpit, aku dan rekan pramugari mulai membagikan snack kepada penumpang. Aku membagikan satu persatu sampai di barisan kosong tempat si penari itu sedang duduk menghadap ke jendela. Aku kemudian berhenti tepat di sebelahnya. Saat itu juga tubuhku merinding waktu dia menoleh ke arahku. Dia menatap ke arahku sambil berkata gini, "Kok saya tidak dikasih?" Suaranya benar-benar mengintimidasi, pelan tapi tegas. Warna bibirnya merah, kemudian tersenyum menyeringai. Sampai sekarang pun, aku masih bisa mengingatnya. Aku langsung meletakkan satu snack box di kursi sampingnya dan buru-buru mendorong troli ke belakang. Pokoknya, segera mungkin aku menjauh. Rekan pramugari yang melihat aku meletakkan snack di kursi kosong pun juga menegurku. "Kursinya kan kosong, Mbak. Kok dikasih makanan?" "Sudah gak apa-apa. Ada orangnya kok di situ. Mungkin lagi di toilet." Aku bilang begitu sambil menahan rasa takut. Rekanku pun juga tak menaruh curiga. Dia kemudian berlalu pergi. Dan ketika aku kembali ke depan, aku juga tidak melihat lagi wanita itu. Hanya ada box snacks yang aku taruh tadi. Bahkan setelah membersihkan sisa makanan penumpang setelah servis makanan pun, aku tidak melihatnya lagi.
Sampai saat giliranku mengecek kabin, aku kembali ke belakang. Di gali belakang, aku melihat seorang bapak-bapak baru saja keluar dari lavatory dan penari itu mengikutinya di belakang. Aku terkejut. Penari itu kemudian berbisik ke telinga si bapak yang membuatnya berhenti berjalan. Bapak itu langsung nengok dan menatapku. Tatapannya seram sekali. Kenapa? Lihat apa? Ini punya saya. Sudah jangan diliatin, toh dia nggak ganggu kamu. Bisa dibayangkan bagaimana cara dia menghardik. Aku pun langsung mengiyakan saja karena aku juga mau tidak ada masalah di penerbanganku kali ini. Bapak itu kemudian berjalan ke arah tempat duduknya bersama si penari. Sampai pesawat menurunkan ketinggiannya menuju Jakarta, dan aku segera kembali ke tempat dudukku di depan, bersiap untuk landing. Setelah pesawat landing dan pintu dibuka, aku bersiap di posisiku berdiri di tempat turun pesawat penumpang. Satu persatu penumpang turun sambil aku ucapkan terima kasih dan selamat berpisah. Sampai ketika bapak itu dan penarinya lewat. Bapak itu kembali memelototiku dan keluar dengan wajah merah. Sedangkan si penari yang mengikutinya pun berhenti di depan Garbarata. Ia menoleh dan mengangguk ke arahku, tersenyum dan berucap, "Matur sangat." Maaf kalau podcastnya belum sempurna. Mudah-mudahan podcast selanjutnya bisa lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan podcast saya. Semoga bisa terhibur. Terima kasih.